Kondisi cuaca dan perkiraan cuaca ekstrim untuk minggu depan secara umum di Maluku Utara masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi serta Satpol PP Kabupaten Pulau Morotai akan melakukan penertiban terhadap pedagang barito, sayur mayur dan buah-buahan di CBD Daruba. Selamat malam saudara, Anda kembali menjumpai Maluku Utara hari ini, Jumat 31 Oktober 2025 bersama saya Faradila Sultan Batua. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Dan saudara dari bumi Maluku Kiraha, kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi hari ini saudara, kondisi cuaca dan perakiraan cuaca ekstrim untuk minggu depan. Secara umum di Maluku Utara masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate juga memperkirakan adanya potensi kenaikan ketinggian gelombang dan kecepatan angin. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai peluang terjadinya cuaca ekstrim dan selalu memonitor perkembangan cuaca pada sumber yang telah terverifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar maupun pemirsa TVRI Maluku Utara. BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate menginformasikan informasi perakiraan cuaca dan potensi cuaca ekstrim untuk 1 minggu ke depan periode tanggal 31 Oktober hingga 5 November 2025, bahwa secara umum dalam 1 minggu ke depan masih terjadi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi hampir di seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara yang diakibatkan karena adanya gangguan atmosfer yang saat ini berada di utara Papua yang berdampak pada kondisi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ini. Secara detail wilayah yang terdampak di tanggal 31 Oktober yaitu di Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, dan Pulau Taliabu. Kemudian di tanggal 1 hingga 2 November nanti, potensi hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Selatan, dan Pulau Taliabu. Kemudian di tanggal 3 hingga tanggal 5 November, potensi hujan ini terjadi di seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Kemudian untuk informasi perakiraan perairan, kami melihat adanya potensi kenaikan dari ketinggian gelombang maupun kecepatan angin di wilayah perairan maupun wilayah daratan Maluku Utara yang akan terjadi di tanggal 2 hingga tanggal 5 November 2025 atau di hari Minggu hingga hari Rabu di pekan depan. Kondisi ini berdampak pada kenaikan tinggi gelombang yang patut untuk diwaspadai dan dihindari oleh para motoris maupun masyarakat yang melakukan aktivitas di area perairan Maluku Utara. Kemudian kami himbau juga untuk khususnya di tanggal 5 November 2025 kami melihat adanya fenomena supermoon, yaitu kondisi bulan yang dekat dengan bumi yang mengakibatkan atau berdampak pada kenaikan dari tinggi muka laut. Kenaikan tinggi muka laut ini bisa berdampak kepada banjirop pesisir maupun gelombang pasang yang memang mengancam wilayah pesisir di Maluku Utara. Semoga informasi yang kami berikan ini bisa menjadi langkah mitigasi bagi masyarakat maupun pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya untuk mengurangi dari dampak bencana hidrometeorologi maupun bencana dari astronomi gelombang pasang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan.
Informasi lainnya, Saudara, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi serta Satpol PP Kabupaten Pulau Morotai akan melakukan penertiban terhadap pedagang barito, sayur mayur dan buah-buahan di Sentral Bisnis Distrik Daruba. Meski telah dilakukan peringatan secara berkala, namun para pedagang masih berjualan dengan tidak tertib. Salah satu faktor lambatnya perkembangan pasar Sentral Bisnis Distrik Kota Daruba yaitu adanya pedagang yang berjualan di sepanjang jalan poros Kota Daruba sehingga sentralisasi pusat perbelanjaan terkesan tidak mengalami perkembangan. Salah seorang pedagang, Sumiati Oci, mengaku pasar modern Daruba tidak akan berkembang jika puluhan pedagang yang berjualan di luar pasar sentral tidak ditertibkan pemerintah daerah. Sejauh ini Sumiati bersama seluruh pedagang barito maupun pedagang ikan dan sembako yang berada di pasar rakyat Gotalamo dan Daruba memiliki keluhan yang sama, yaitu pemerintah daerah tidak mampu menertibkan PKL yang berjualan di luar pasar CBD. Keluhan yang sama juga disampaikan Murni Mandar, salah satu pedagang barito. Murni menuturkan pedagang ikan sering kali berjualan di samping jalan poros Kota Daruba, walaupun sudah pernah dirazia petugas Satpol PP dan Disperindakop. Namun, mereka masih saja tetap berjualan di jalan dan tidak mau masuk berjualan di pasar modern. Sana di jalan-jalan, di Gotalamo, di mana-mana itu turun domba kemari sini semua di pasar supaya itu bisa rame semua. Supaya jualan sini bisa laku Jualan apa bisa ya? laku, kan ada begini. siap. Cara laku-laku. Saya cuma mohon pemerintah itu perbaiki semua itu bekas bersih. Oh, Kasih perbaiki. bersih, jalan-jalan coba masuk semua kamar di pasar supaya jangan tonta kita di kiri kanan. Morotai ini kan yang menjual uang kertas lebih, yang belanja cuma berapa? Oh, Iya. yang belanja tiap hari ini makanya cuma 30 orang. Kalau belanja di Lao, putaran kita kamar sini. Tapi so belanja di luar sudah bisa masuk Iya, kemari ya? ini kemarin sampai ini itu sampai masukkan tidak ada, tidak ada orang. Siap. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM M. Ramlan Rakel mengaku beberapa waktu lalu pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang yang berjualan di luar agar menempati areal yang sudah diperuntukkan untuk berjualan. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan beberapa dinas terkait seperti Satpol PP maupun pimpinan daerah yaitu Bupati Morotai. Dari hasil rapat itu, Pemda merencanakan akan membuat peraturan bupati yang nantinya dijadikan sebagai dasar hukum saat operasi penertiban dilakukan. Hal ini bertujuan agar meramaikan pasar CBD dan meningkatkan retribusi pajak untuk pendapatan asli daerah. Ini yang ada keluhan-keluhan dari pedagang-pedagang yang barito yang ada di pasar CBD Kabupaten Pulau Morotai. Nah, ini kita dari Dinas Perindakop sudah menindaklanjuti keluhan-keluhan itu dengan mensosialisasikan pedagang-pedagang yang di luar pasar itu untuk bergabung untuk bersama-sama meramaikan atau berdagang bersama-sama di pasar CBD. Nah, cuma dengan kanal ini kita punya dasar harusnya kita membuat peraturan bupati untuk cuma saya sudah konfirmasi ke teman-teman dinas-dinas terkait yang ada kabupaten kota lain, terutama kota Ternate, mereka sampai sekarang itu belum pernah membuat peraturan bupati atau peraturan wali kota untuk melarang pedagang-pedagang yang di luar di area pasar. Nah, itu yang saya masih harus menjadi juri atau cari petunjuk-petunjuk gimana yang kita harus membuat peraturan bupati untuk ini mengajak. Tapi selama ini kita tetap mengajak teman-teman atau pedagang-pedagang yang di luar pasar untuk bergabung lah, mari datang sama-sama meramaikan pasar yang ada di CBD ini. Dari Kabupaten Pulau Morotai, kontributor TVRI Lasurdin El Madelis melaporkan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menetapkan program hilirisasi kelapa sebagai bagian dari peraturan daerah atau Perda. Hilirisasi kelapa diatur dalam Perda bertujuan untuk memperkuat sektor perkebunan dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat terkhusus di Halmahera Utara. Penetapan hilirisasi kelapa dalam peraturan daerah Kabupaten Halmahera Utara menjadi langkah strategis pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk memperkuat industri berbasis komoditas lokal.
Bupati Halmahera Utara Pit Hein Babua menyebutkan pihaknya bersama DPRD Halmahera Utara telah membentuk peraturan daerah tentang hilirisasi kelapa. Kebijakan ini untuk menjaga stabilitas bahan baku di industri sekaligus memberikan kesempatan bagi pedagang kopra yang ingin berkembang. Pemerintah daerah bersama dengan DPRD telah membentuk sebuah peraturan daerah tentang hilirisasi kelapa, di mana kita melarang buah kelapa keluar dari Halmahera Utara. Itu salah satu kebijakan yang kita lakukan. Ini dalam rangka untuk kita menjaga stabilitas ketersediaan bahan baku di industri, sekaligus memberikan kesempatan kepada pedagang kopra yang selama ini berkembang. Jika kita memberikan kebebasan kelapa itu, buah kelapa keluar dari sini, bisa mematikan juga para pedagang kopra. Nah, pedagang kopra maupun industri itu memiliki efek yang lain juga, bahwa ada upaya atau ada sebuah kesempatan bagi tenaga kerja di Halmahera Utara. Industri memberikan kesempatan kerja, pedagang kopra juga memberikan kesempatan kerja, sehingga memiliki efek yang sangat luas, di mana masyarakat bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dan tentunya dari situ akan memberikan tingkat kesejahteraan masyarakat lebih baik lagi. Dengan adanya payung hukum dalam bentuk perda, pemerintah daerah berharap proses pengolahan hasil kelapa dapat dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi petani serta pelaku usaha di tingkat lokal. Faradila Sultan Batua, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Motivasi kami mengembangkan perikanan menggunakan kolam bundar adalah untuk penghematan air. Kita ketahui bahwasanya Gunung Kidul ini adalah terbatas dalam hal air. Yang kedua, biaya akan lebih murah dan tahan lama. Dengan biaya 1 juta lebih dengan perawatan yang maksimal, ini bisa bertahan sampai 5 tahun. Alhamdulillah, ya, ini kita buktikan. Dengan adanya program ketahanan pangan, saya kira akan lebih menggiatkan para peternak ayam lele untuk selalu berinovatif, kemudian juga sekaligus untuk meningkatkan produktif daripada budidaya lele itu sendiri. Ikan lele itu bukan hanya dikonsumsi ikan segar, namun bisa diolah menjadi olahan-olahan yang lain. Nilai jualnya dibandingkan dengan nilai kita jual ikan segar, lele segar, ini ada kenaikan 50% minimal gitu. Sehingga bisa mengembangkan UMKM, memperdayakan masyarakat, ikut serta di dalam peningkatan ekonomi keluarga. Ayo, dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Anda kembali bersama kami dan berikut informasi selanjutnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Utara ikut mendukung program hilirisasi kelapa terkhususnya pada sektor berkelanjutan. Dukungan yang disampaikan Kadis Perindak Halmahera Utara di sela kunjungan Menteri Pertanian RI di PT Niko Halmahera Utara. Setelah Menteri Pertanian Republik Indonesia resmi melepas ekspor produk olahan kelapa ke Tiongkok, Cina, pemerintah kabupaten setempat mengungkapkan rasa terima kasih dan bangga atas dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Utara, Nyoter Koinoe, turut memberikan apresiasi atas kunjungan Menteri Pertanian Republik Indonesia karena kehadirannya memberikan angin segar bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Ya, pada intinya tetap kami berharap berkelanjutan karena mungkin sudah kebijakan pemerintah daerah ya. Kemudian Pak Bupati intens untuk menangani ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan ekspor ya, kita sudah memulai dengan beberapa dokumen itu sudah ditarik ke Maluku Utara. Terutama untuk SKA.
surat keterangan asal itu sudah kita tarik dan itu upaya Pak Bupati melalui dinas. Kami sudah menarik dari Jakarta, CEO-nya kami sudah tarik ke Maluku Utara dan itu sudah terdaftar di daerah ini dan dari PT Niko ini sudah bisa terdaftar. Masih kurang dengan satu yaitu PEB, pemberhentian ekspor barangnya dari Bea Cukai ini sementara dalam proses. Harapan kami Pak Bupati berharap saya juga dalam hal ini sebagai eksekutor ya dinas teknis ya akan melaksanakan berupaya dengan Bea Cukai. Karena PEB ini masih berada di Surabaya, jadi kita akan mau tarik ke Maluku Utara, ke Ternate, bahkan ke Tobelo untuk ke depan. Jadi itu juga merupakan poin dan bagaimana kehadiran Pak Menteri itu juga membawa angin segar untuk itu. Kadis Perindak Halmahera Utara yang berwenang menangani ekspor berharap ketika hilirisasi kelapa berjalan dan didukung oleh Bupati melalui Perda serta adanya kunjungan kerja dari Menteri Pertanian Republik Indonesia bisa memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan pemerintah setempat terkhususnya bagi kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, yanger merupakan alat musik tradisional khas masyarakat Halmahera Utara. Yanger hingga kini masih dilestarikan dan kerap ditampilkan dalam berbagai acara penting baik adat maupun pemerintahan. Musik yanger dikenal sebagai salah satu warisan budaya yang memiliki nilai historis dan sosial tinggi bagi masyarakat Halmahera Utara, khususnya masyarakat Kao. Irama dan lantunannya biasanya dimainkan dalam upacara adat, penyambutan tamu, serta berbagai perayaan penting masyarakat. Pemain alat musik yanger, Abner, mengatakan, yanger bukan sekadar hiburan, melainkan juga sarana untuk mempererat persaudaraan dan menyampaikan pesan moral kepada masyarakat. Alat musik yang digunakan pun bervariasi, mulai dari gong, tifa, hingga alat musik petik tradisional. Iya, kalau yang tadi kita orang mainkan itu adalah alat tradisional untuk Halmahera Utara dan terfokus kepada Maluku Utara. Nah, untuk acara-acara yang selanjutnya seperti acara-acara adat, acara-acara misalkan ada acara undangan dari kabupaten, terus dari provinsi, itu orang bisa mainkan musik ini. Terus misalkan ada orang kawin, itu juga dipakai untuk musik-musik yanger seperti ini. Kali ini, musik yanger dimainkan grup Tursina dalam menyambut kedatangan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman bersama rombongan. Tampak rombongan menteri, gubernur dan pemerintah daerah menikmati alunan musik yang dimainkan. Faradil Sultan Batua, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Maluku Utara hari ini. Nek, kapan kamu masuk sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, ada sembako buat Aki sekeluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atas seminggu ini begini keadaannya. Atas berobat? Acan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah, kini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades? Dapat ini aja, Bang Aep. Iya.
Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, Mari ciptakan generasi Indonesia emas. Terima kasih Anda masih bersama kami saudara, dan berikut kita saksikan informasi Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Menyongsong HUT Kabupaten Manokwari ke-127 tahun, ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan, di antaranya Festival UMKM. Festival ini akan dihadiri langsung oleh istri Wakil Presiden Republik Indonesia dan istri beberapa menteri lainnya. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-127 Kabupaten Manokwari pada 8 November 2025 dipastikan akan berlangsung meriah, yang mana pada rangkaian kegiatan menyongsong Hari Jadi Manokwari akan dihadiri istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Nyonya Selvi Rakabuming. Selain Ibu Wapres, rombongan juga didampingi oleh istri Menteri Dalam Negeri dan istri Menteri lainnya. Bupati Manokwari Herbus Indo menyampaikan kehadiran tamu-tamu penting dari pemerintah pusat di daerah merupakan sebuah berkah dan kehormatan besar bagi masyarakat Manokwari. Demikian disampaikan Bupati pada arahannya pada apel pagi Senin hari. Bupati mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menampilkan keramahan budaya serta semangat gotong royong yang merupakan ciri khas dari Manokwari. Kita juga dalam momentum Hari Jadi Kota Manokwari, kita juga akan kedatangan dan juga hadir di Kota Manokwari, ya, Ibu Wakil Presiden atau istri dari Bapak Gibran Rakabuming dengan 6 dari istri menteri yang akan hadir. Nah, tentu kehadiran mereka di Kabupaten Manokwari ini adalah berkah, ya, dan juga berkat bagi kita di Kabupaten Manokwari. Ya, ini adalah wujud kehadiran negara, ya, di Kabupaten Manokwari. Orang atau setiap tamu-tamu penting yang hadir di Manokwari, saya percaya dia tidak hadir kosong, tapi dia sedang diutus oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan membawa berkat bagi kita yang ada di Kabupaten Manokwari. Momentum ini dinyatakan sebagai kesempatan bagi Manokwari untuk memperkenalkan potensi daerah, budaya, serta keramahan masyarakat Papua Barat kepada para tamu dari pusat. Diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun berlangsung. Mari kita bekerja dengan baik, yang kita pastikan kita sambut seluruh tamu kita dengan baik. Kita berikan pelayanan yang terbaik kepada mereka dan berikan kesan yang terbaik bagi mereka supaya itu menjadi cerita yang baik bagi kita dan bisa mendatangkan banyak berkat lagi untuk kita di Kabupaten Manokwari tercinta. Para OPD-OPD yang masuk dalam panitia, saya berharap mari kita bahu-membahu bekerja dengan baik untuk memastikan, ya, kegiatan kunjungan dari istri Bapak Presiden dan 6 menteri, ya, ini bisa kita sambut melayani mereka dengan baik dan sukses. Dalam rangka memperingati HUT ke-127 Manokwari, pemerintah daerah berencana menyelenggarakan berbagai kegiatan, antara lain Festival Kreatif Papua dan Festival Teluk Dore yang akan menampilkan kreativitas seni dan budaya lokal. Kedua acara ini diharapkan dapat menjadi daya tarik istimewa bagi para tamu kehormatan serta masyarakat umum. Bupati Herbus Indo menegaskan bahwa perayaan ini tidak semata-mata mengenai aspek seremonial, melainkan juga mencerminkan cara kita mengekspresikan identitas, kreativitas, serta kebersamaan masyarakat Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu, pengelolaan sampah menjadi salah satu isu penting di Kabupaten Gorontalo. Menindaklanjuti instruksi Bupati Gorontalo Sofyan Puni, Kecamatan Limboto meluncurkan inovasi bertajuk Sampahku Tanggung Jawabku atau disingkat ST12. Program ini menjadi gerakan bersama untuk menekan volume sampah di wilayah perkotaan Limboto.
Program ST12 lahir sebagai tindak lanjut dari instruksi ke-12 Bupati Gorontalo tentang penanganan sampah dan kebugaran masyarakat. Camat Limboto Abdul Aziz Pakaya menjelaskan, seluruh kelurahan di wilayahnya berkomitmen melaksanakan program ini secara serentak. Kecamatan Limboto yang memiliki 14 kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 58.000 jiwa, setiap harinya menghasilkan sedikitnya 30 ton sampah. Melalui ST12, pemerintah kecamatan fokus pada edukasi masyarakat untuk mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya. Edukasi dilakukan langsung ke masyarakat, rumah makan hingga pelaku usaha yang berpotensi menghasilkan limbah. Selain melalui penyuluhan langsung, sosialisasi juga gencar dilakukan lewat media sosial, spanduk serta banner di berbagai titik fasilitas publik. Gerakan ini diharapkan menumbuhkan kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung visi Kabupaten Gorontalo yang bersih dan sehat. Kita semua di kecamatan untuk bagaimana caranya supaya melaksanakan instruksi. Kami di Limboto sudah bikin satu inovasi bagi kita orang di Limboto. Orang kasih nama itu Sampahku Tanggung Jawabku atau ST12 gitu. Nah, jadi Sampahku Tanggung Jawabku 12-nya itu adalah instruksi ke-12 Pak Bupati. Nah, tujuannya kita di situ, kita bersama semua kelurahan di 14 kelurahan, itu melaksanakan bagaimana supaya sampah di Limboto ini teratasi. Karena memang sangat viral waktu itu. Kita berusaha dengan kondisi ini, komitmen semua lurah berkomitmen sama-sama dengan saya. Bahwa orang sama-sama atasi sampah ini. Melalui inovasi ST12, Kecamatan Limboto berupaya membangun budaya baru bahwa kebersihan bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga tanggung jawab setiap warga. Arianto Panambang, kontributor TVRI Gorontalo. Saudara, berikut kita ikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Sabtu 1 November 2025. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sutarmatua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.